Jangan sentuh aku. Lastri terdiam. Lalu cemberut. Apa sih, Mas? Gaya aja. Sebentar lagi Bu Stevi itu pasti minta cerai. Dia lemah. Lihat aja tadi pingsan cuma karena tahu aku hamil. Dan Mas. Mas akhirnya bisa hidup bahagia bareng aku dan bayi kita. Andre mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Satu pates pek. Masih tersegel. Ia melempar benda itu ke meja. Tes sekarang. Di depan mataku, wajah Lastri berubah pucat. Lastri gadis desa dari lereng Gunung Sumbing. Baru 6 bulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Stevi dan Andre di kota besar. Rumah pasangan ASN itu tenang, rapi, dan hangat. Tak seperti kebanyakan rumah tangga yang sering Lastri dengar penuh teriakan atau pertengkaran. Stevi, sang nyonya rumah, adalah sosok lembut dan penuh kasih. Tak pernah berteriak. Tak pernah menyuruh dengan nada tinggi. Bahkan sering meminjamkan buku-buku bagus pada Lastri yang gemar membaca. Andre, suaminya, juga tak kalah ramah. Tak sungkan membantu Lastri membawa belanjaan dari mobil. Atau mencuci gelas bekas kopi sendiri. Lastri, yang baru 19 tahun dan belum pernah mengenal cinta sejati, kagum. Hari-hari berlalu, Lastri mulai melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Betapa Andre mencintai istrinya dengan tulus. Bahkan ketika Stevi tak bisa memberinya anak. Sudah 8 tahun menikah. Dan rumah itu tetap tanpa suara tangisan bayi. Tapi Andre tak pernah mengeluh. Dia memeluk istrinya setiap pagi. Menyelimutinya ketika tertidur di sofa. Dan selalu berkata, "Aku bahagia asal kamu bahagia." Lastri terenyuh. Di kampungnya, lelaki seperti Andre tak ada. Semua suami keras. Mengeluh jika istri belum mengandung, dan jarang membantu pekerjaan rumah. Andre seperti sosok dari dunia dongeng, dan dongeng itu mulai menuntun hati Lastri ke jalan yang salah. Mulanya hanya sebuah secangkir kopi. Suatu sore, ketika Stevi lembur di kantor dan Andre pulang lebih awal, Lastri menyuguhkan kopi buatan sendiri, lebih harum, lebih pekat, dan ada sepotong brownies hangat di samping cangkir. Untuk Mas Andre, katanya pelan. Andre mengangkat alis. Loh, biasanya Lastri buat kopinya biasa aja. Lastri menunduk. Malu, iseng aja. Mas, biar Mas semangat. Andre tertawa ringan. Wah, makasih ya. Enak banget. Sejak hari itu, Lastri rajin membuatkan Andre kudapan dan kopi favorit. Selalu hangat, selalu tepat waktu, dan sesekali, Lastri memberanikan diri memuji. Mas Andre itu hebat ya. Sabar banget. Meski Bu Stevi belum ngasih keturunan, Mas tetap setia. Jarang ada laki-laki kayak Mas. Andre biasanya hanya tersenyum dan mengucap singkat. Stevi itu rumah buat saya, Lastri. Anak, itu bonus. Tapi perhatian Lastri makin besar. Suatu malam, saat Stevi dinas luar kota, Lastri mengetuk pintu ruang kerja Andre. Membawa secangkir kopi dan beberapa lembar kue pukis kesukaannya. Lastri tahu Mas Andre lagi lembur. Takut masuk angin. Katanya lembut. Mata Andre menatap Lastri sejenak. Ada sesuatu di sana. Bukan hanya rasa terima kasih. Bukan hanya kekaguman. Tapi juga kehangatan yang menggoda. Detik itu, sesuatu mulai retak. Titik. Hari demi hari. Perhatian Lastri kepada Andre semakin dalam. Semakin halus, namun menyengat. Ia tidak pernah terang-terangan merayu. Tapi setiap kata, setiap tatapan, dan cara ia memperlakukan Andre membawa pesan tersirat, aku bisa jadi perempuan yang kamu butuhkan. Stevi tetap seperti biasa, lembut, hangat, dan mencintai suaminya sepenuh hati. Tapi Lastri diam-diam mengamati kekosongan dalam rumah itu. Tak ada suara anak, tak ada mainan berserakan, tak ada kursi kecil di meja makan. Suatu sore, saat hujan mengguyur pelan, Lastri menyuguhkan kopi ke ruang kerja Andre. Ia tidak langsung pergi setelah meletakkan cangkir. Ia duduk di kursi seberang, seolah ingin bicara. Andre menoleh. Ada apa? Lastri menggenggam kedua tangannya sendiri, seperti sedang menahan sesuatu. Mas Andre, suaranya lirih. Boleh saya ngomong jujur? Andre mengangguk. Saya suka lihat rumah ini. Rapi, hangat. Bu Stevi juga baik banget. Mas juga luar biasa sabar. Tapi kadang saya mikir, rumah ini bakal sempurna kalau ada anak kecil lari-lari di dalamnya.
Andre terdiam, matanya memandangi jendela yang diguyur hujan. Lastri melanjutkan, pelan tapi menusuk. Mas pasti pengin juga, ya? Punya keturunan. Andre tampak tak nyaman. Tapi Lastri tersenyum getir. Saya cuma bilang apa yang saya rasa. Saya tahu saya cuma orang kampung. Nggak pantas. Tapi kalau Mas tahu, di kampung saya, ayah saya anak ke-10 dari 12 bersaudara. Ibu saya anak ke-7 dari 8. Semua saudara saya juga gampang dapat anak. Saya mungkin subur, Mas. Andre mengerjap. Lastri, kamu, saya capek, Mas. Capek kerja siang malam. Capek lihat cermin dan mikir, siapa yang mau nikahin perempuan kayak saya? Suaranya pecah. Saya cuma pengin hidup tenang. Punya anak, punya keluarga. Tapi siapa yang mau? Andre berdiri. Ia ingin pergi. Tapi langkahnya berat. Kata-kata Lastri menggema di kepala. Menusuk bagian terdalam yang tak pernah ia akui. Bahwa ia pun memendam rindu akan seorang anak. Lastri berdiri juga. Menahan lengan Andre. Tatapan mereka bertemu. Sunyi. Hujan makin deras. Mas, bisik Lastri. Saya cuma pengin merasa dibutuhkan. Dan malam itu, kesalahan terjadi. Di ruang kerja. Di antara tumpukan berkas dan rak buku. Dua manusia yang sama-sama lelah. Dengan caranya sendiri, melewati batas yang seharusnya tak pernah disentuh. Andre tak mengatakan cinta. Lastri pun tidak. Tapi dalam diam, mereka mengingkari komitmen yang selama ini menjadi pondasi rumah itu. Esok paginya, Andre duduk di kamar mandi cukup lama. Wajahnya muram. Ia merasa hina. Ia ingin menyalahkan Lastri. Tapi hatinya tahu, ia yang membuka pintu. Lastri tersenyum saat menyeduh kopi. Seolah malam tadi adalah kemenangan kecil atas takdir. Tapi dalam hatinya, ia pun tak damai. Karena rasa yang lahir dari pengkhianatan tak pernah benar-benar membawa bahagia. Sudah 2 minggu berlalu sejak malam itu. Lastri berubah. Bukan lagi si gadis pendiam yang penuh hormat. Ia kini tampil percaya diri. Bibirnya selalu bergincu. Rambut disanggul rapi dengan wangi melati yang menyengat. Setiap Andre pulang dari kantor, dia menyambut dengan senyum manja dan mata yang mengirim pesan. Steffi, yang selama ini menganggap Lastri seperti adik sendiri, mulai merasa ada yang aneh. Mas, kata Steffi saat mereka sedang sarapan pagi. Kamu ngerasa Lastri berubah nggak, sih? Kok akhir-akhir ini, ya, agak beda aja. Lebih ngegas. Andre terdiam. Beda gimana? Ya, kemarin aku minta tolong bantuin bersihin dapur. Dia jawabnya agak sewot. Terus aku juga lihat dia makin sering pakai lipstik. Padahal biasanya cuek banget. Andre mengangkat cangkir kopinya. Menyesap dalam-dalam untuk menahan gejolak yang mulai memanas di tenggorokannya. Mungkin dia lagi pengin tampil cantik aja. Jawabnya singkat. Steffi mendesah. Aku sih nggak masalah, Mas. Tapi entah kenapa, aku ngerasa dia sering lihat kamu. Beda. Andre memaksa senyum. Kamu terlalu sensitif, sayang. Tanda hubung. Sore itu, Lastri masuk ke ruang kerja Andre yang baru pulang. Ia menyodorkan piring pisang goreng, mengenakan daster tipis yang membuat Andre langsung berdiri kaku. Kamu jangan pakai baju kayak gitu, desis Andre pelan, menoleh ke arah pintu. Kenapa? Nggak ada orang. Lastri tersenyum menggoda. Bu Steffi kan masih di luar, belanja. Lastri, denger ya, ini semua nggak boleh diterusin. Aku hilaf waktu itu. Kita harus berhenti. Lastri mendekat. Berhenti. Ia tertawa pelan. Mas Andre bilang gitu setelah malam itu. Setelah Mas bilang aku hangat dan membuat Mas merasa hidup lagi. Andre menatapnya tajam. Aku nggak pernah bilang cinta. Jangan putar omongan. Lastri melipat tangan di dada. Tapi Mas tetap tidur sama aku. Itu cukup. Andre menahan emosi. Steffi curiga. Jangan bikin masalah. Kalau dia tahu, aku nggak takut. Potong Lastri. Justru aku mau kasih tahu sesuatu. Andre mengernyit. Apa lagi? Lastri menatap mata Andre tajam. Lalu berkata pelan. Aku telat haid. Udah seminggu lebih. Wajah Andre seketika pucat. Jangan main-main. Aku nggak main-main. Jawab Lastri serius. Aku bisa aja ke klinik sendiri. Tapi aku pengen Mas tahu dulu. Mungkin ini
jawaban dari doa-doa Mas selama ini. Andre melangkah mundur. Astagfirullah. Lastri menyilangkan tangan. Mas selalu bilang pengin anak. Nah, aku mungkin bawa anak Mas sekarang. Dan Bu Steffi, dia cuma punya kasih sayang. Aku punya kasih sayang dan anak. Berhenti. Las, kamu nggak tahu apa yang kamu bicarakan. Lastri mendekat. Membisik. Kalau Mas ninggalin aku bisa bilang semuanya ke Bu Steffi. Semua, termasuk malam itu. Dan mungkin, soal anak ini. Andre menggeleng. Bingung. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Jangan lakukan itu. Kita akan cari jalan keluar. Lastri tersenyum puas. Nah, gitu dong.